teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast ini, kami dari kelompok B PPG UHAMKA Gelombang 2 tahun 2024 akan menjelaskan tentang where to untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Where to sendiri adalah dasar dalam desain perancangan pembelajaran yang merujuk pada pendekatan yang membantu pendidik merencanakan dan mengorganisir pengalaman belajar. Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan salah satu guru di SDN Cijantung 03 Pagi, yaitu Ibu Fania, yang kami sajikan dalam bentuk podcast berikut ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Al-Fajri. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dengan narasumber pada lembar kerja bagian W, atau Where is it going and why. Pada bahasan pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran di sekolah. Menurut narasumber, tujuan pembelajaran di sekolah ini terintegrasi dalam visi dan misi sekolah yang mendukung pendidikan karakter, kompetensi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah juga mengimplementasikan prinsip adiwiyata, yaitu peduli lingkungan, dengan menanamkan kesadaran cipta lingkungan sejak dini melalui kegiatan memilah sampah. Selain itu, sekolah menerapkan konsep ramah anak, memberi ruang bagi semua anak, termasuk anak difabel, untuk belajar tanpa diskriminasi. Penguatan karakter nasionalisme juga menjadi prioritas melalui kegiatan ekstrakurikuler Paskibra yang dilatih langsung oleh Kopassus. Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran di sekolah ini berupaya membentuk peserta didik yang berkarakter, peduli lingkungan, inklusif, dan berjiwa nasionalisme tinggi. Selanjutnya, pada bahasan kedua, yaitu membahas mengenai posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Menurut narasumber, sebagian besar peserta didik berasal dari latar belakang keluarga yang mendukung pendidikan, baik secara ekonomi maupun intelektual. Banyak orang tua peserta didik sudah memahami ilmu parenting sehingga memberikan perhatian penuh terhadap proses belajar anak mereka. Kepedulian ini tercermin dari interaksi mereka dengan guru, seperti aktif bertanya, menyediakan fasilitas belajar, hingga melengkapi kebutuhan anak. Hal ini membuat input peserta didik di sekolah ini cukup baik dalam hal kemampuan akademik maupun dukungan moral. Guru merasa sangat terbantu karena peserta didik mendapat lingkungan belajar yang mendukung, sehingga pembelajaran lebih mudah dilakukan dan berfokus pada peningkatan potensi peserta didik. Selanjutnya, pada bahasan ketiga, yaitu mengenai mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Menurut narasumber, tujuan pembelajaran di sekolah ini disusun berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan pendidikan yang dituangkan dalam dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Tujuan ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, karakter, program pelajaran Pancasila, dan program unggulan sekolah, misalnya adiwiyata, ramah anak, dan Go Green. Program-program ini dirancang setiap tahun untuk mencapai target tertentu yang nantinya dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di masa depan. Tujuan pembelajaran di sekolah ini bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi sekolah, serta visi untuk membawa peserta didik menjadi individu yang berkualitas. Selanjutnya, pada bahasan keempat, yaitu membahas mengenai unjuk kinerja. Menurut narasumber, unjuk kerja guru mencakup berbagai tugas aspek yang saling berkaitan, yaitu merancang, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran. Guru merancang pembelajaran dengan membuat lesson plan sederhana namun komprehensif yang memuat semua kebutuhan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan memantau perkembangan peserta didik melalui observasi dan penilaian berbasis produk atau kinerja, seperti karya seni, pidato, atau proyek tertentu. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana peserta didik mencapai target yang ditetapkan, misalnya berdasarkan KKM atau kriteria kebutuhan minimal. Dari hasil evaluasi, guru merefleksi proses pembelajaran, menyesuaikan metode, media, atau model pengembangan agar belajar lebih efektif di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, pada bahasan kelima, yaitu membahas tentang kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Menurut narasumber, kriteria yang digunakan dalam pembelajaran berfokus pada kebahagiaan dan kenyamanan peserta didik dalam belajar. Guru memastikan peserta didik merasa termotivasi tanpa tekanan berlebih. Dalam penilaian, 4 kompetensi abad ke-21 menjadi fokus utama,
Di antaranya critical thinking, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Guru juga menekankan pentingnya pembentukan karakter seperti adab, sopan santun, dan empati. Sebelum mengejar pencapaian akademik, guru memahami bahwa proses pembelajaran tidak bisa langsung menghasilkan pemahaman yang sempurna, tetapi melalui pengulangan dan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, agar materi dapat lebih mudah dipahami. Perkenalkan, saya Jevi Cindy Utami akan memaparkan hasil wawancara dengan narasumber pada lembar kerja H, yaitu Hook the Student. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Dalam hal mengunggah pemikiran dan melibatkan peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja, narasumber sering memberikan contoh-contoh realistis kepada peserta didik terkait apa yang menjadi mimpi besar mereka. Contohnya, ada peserta didik yang menyukai sepak bola. Guru bertanya kepada peserta didik, jika kalian bermain sepak bola, apa manfaat buat kalian? Peserta didik menjawab, ingin menjadi pemain sepak bola terkenal, Bu. Lalu guru bertanya kembali, siapa tokoh yang kamu idolakan? Peserta didik akan menyebutkan tokoh idola mereka seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Di sini guru menyampaikan akan menjadi lebih sehat, lebih disiplin, dan lebih kooperatif jika bersama teman-temanmu kalau kamu bekerja dalam satu tim yang solid. Jadi kamu boleh mengidolakan seseorang, tetapi kita harus berawal dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengunggah pemikiran peserta didik, berpikir ternyata sejauh ini saya hanya terpacu kepada motivasi yang sangat besar, tetapi hal-hal kecil yang saya harus menuju ke sana itu malah tidak diperhatikan. Dari hal tersebut, narasumber memasukkan cara mengunggah pemikiran peserta didik. Peserta didik juga diajak berpikir dengan memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik dapat mengeluarkan pendapat mengenai apa yang mereka suka serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Pertanyaan kedua, yaitu situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Menurut narasumber, dengan situasi menantang dapat membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Contohnya seperti di kelas narasumber, karena peserta didik kebanyakan dilahirkan dari keluarga berkecukupan, namun ternyata kemampuan manajemen keuangannya kurang. Narasumber memberikan tantangan kepada peserta didik. Jika di hari ulang tahun mereka diberikan hadiah dengan nominal 100 juta, apa yang akan mereka lakukan? Peserta didik membentuk kelompok secara bebas. Setelah mereka berdiskusi dengan kelompok, mereka mempresentasikan ke depan kelas menulis uangnya buat apa saja. Ternyata sebagian besar dari mereka menuliskan ada yang untuk ditabung, ada yang untuk dikasih donasi, ada untuk kepentingan mereka sendiri, dan ada yang untuk investasi. Dari hal-hal tersebut, kita menjadi tahu ternyata beberapa peserta didik ini sudah ada yang memahami tentang investasi. Jadi menurut narasumber, dari hal kecil yang kita pancing peserta didik untuk berpikir, kira-kira kalau kalian mendapat uang dengan jumlah yang besar, apa yang akan kalian lakukan? Jadi beberapa peserta didik untuk melakukan investasi. Jadi menurut narasumber, itu suatu situasi yang membuat peserta didik dalam kondisi nyata menstimulasikan seperti role playing. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Menurut narasumber, materi yang guru sampaikan untuk menimbulkan minat dan keingintahuan peserta didik yang perlu dilihat, yaitu peserta didik butuh atau tidak pelajaran tersebut, misalnya pada materi perubahan bentuk energi.
Jika guru hanya menjelaskan materi mengenai energi seperti energi listrik menjadi energi cahaya dan bisa menjadi energi gerak dan lain-lain, peserta didik sudah mengetahui hal tersebut. Jadi, hal yang harus disampaikan oleh guru adalah manfaat dari hal tersebut. Guru mengkondisikan peserta didik memberikan pendekatan pada kehidupan sehari-hari dan menambah kasus yang besar sekiranya hal yang mungkin mustahil akan terjadi agar mereka berpikir bahwa mereka butuh untuk belajar. Yang keempat yaitu peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit, terutama pada pembelajaran matematika. Menurut narasumber, kemampuan berhitung yang belum mumpuni, contohnya beberapa peserta didik kelas 4 yang belum lancar dalam perkalian. Peserta didik mengeluh kepada guru. Menurut narasumber, yang dilakukan yaitu memberikan soal-soal yang lebih ringan, sehingga memotivasi peserta didik bahwa mereka bisa mengerjakannya. Jadi guru menurunkan intensitas tingkat kesulitan dengan menyesuaikan dengan peserta didik sehingga peserta didik dapat tetap mau belajar dan tidak merasa kesulitan dan tertekan. Jika peserta didik sudah mampu di tahap tersebut, maka guru menambah tingkat kesulitan secara bertahap. Pertanyaan kelima yaitu apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Menurut narasumber, hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan adalah guru yang otoriter, menyuapi peserta didik, maupun guru yang menyediakan semuanya untuk peserta didik. Menurut narasumber, guru yang membatasi peserta didik menjadikan peserta didik tersebut tidak bisa berkembang, tidak bisa berpikir, atau tidak bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Sebaiknya, hambatan yang guru miliki, sikap yang harus mengatur berlebih, peserta didik harus diam di kelas, hal-hal tersebut menjadi hambatan untuk peserta didik karena peserta didik tidak bisa mengeksplor. Namun, narasumber bukan menyalahkan guru karena mungkin guru tidak sadar dan menganggap hal tersebut benar. Perkenalkan, saya Martiasari Windiarti Putri akan memaparkan jawaban dari narasumber terkait desain perancangan pembelajaran pada lembar kerja E, yaitu Explore, Equip, dan Experience. Yang pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Menurut narasumber, cara agar peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting dengan menyesuaikan materi yang akan disampaikan harus menimbulkan minat dan keingintahuan peserta didik, serta mengkondisikan peserta didik dengan memberikan materi menggunakan pendekatan kepada kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru bisa menambahkan dengan kasus yang besar sekiranya hal yang mungkin mustahil akan terjadi agar peserta didik mampu mengeksplorasi ide-ide besar. Yang kedua, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Kegiatan pembelajaran yang paling efektif untuk menstimulus kemampuan puncak peserta didik, yakni menggunakan pembelajaran luar kelas dengan memberikan contoh konkret lapangan yang mampu memberikan pemahaman baru bagi peserta didik, bahwa teori yang mereka pelajari ternyata cocok dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam pelajaran P5, pelajaran ini identik dengan perayaan atau gebiar. Meskipun hanya sekedar perayaan, namun di sisi lain ada karakter yang harus ditanamkan di dalamnya. Itu dia pemaparan dari narasumber terkait lembar kerja E. Selanjutnya, pada lembar kerja R akan disampaikan oleh saudari Ika.
Baik, yang selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan guru pada bagian R atau rating revis tentang bagaimana guru memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman tentang ide-ide penting, yakni dengan memberikan motivasi bahwa ide itu penting, ide itu mahal, apalagi inspirasi. Guru lebih menekankan pada individu peserta didik masing-masing dan hal apa yang ingin mereka kembangkan. Nah, peran guru di sini hanya memfasilitasi dan mengarahkan, namun melihat kemampuan apa yang ada pada diri peserta didik. Dan peserta didik menyesuaikan hal apa yang ingin dikembangkan. Nah, di sini tugas guru hanya menggali, memfasilitasi dan memotivasi supaya peserta didik mampu berkembang lebih jauh. Oke, yang selanjutnya pada poin 2, kemudian tentang penilaian diri dan umpan balik terhadap produk dan pertunjukan dapat ditingkatkan melalui apresiasi dan kritik membangun. Pada suatu ketika, produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Pada dasarnya, peserta didik seringkali merasa minder jika melihat gurunya itu wah. Nah, pada suatu ketika guru itu menggambar di papan tulis dengan tipe gambar yang sedang. Jadi tipe gambar ini bukan gambar yang bagus-bagus banget, yang jelek-jelek banget, bukan, tetapi tipe yang sedang. Nah, di suatu ketika peserta didik itu bisa menirukannya. Namun pada lain hari guru menggambarkan sebuah gambar anime. Ini gambarnya itu lebih bagus daripada gambar yang sebelumnya. Dan peserta didik merasa kagum dengan gambar guru tersebut. Ada beberapa anak yang termotivasi untuk dapat menggambar seperti apa yang dicontohkan, namun ada juga ternyata efek tertentu bagi peserta didik yang lain. Seperti beberapa anak yang ternyata down ketika melihat gambar dari guru tersebut. Mereka ternyata merasa minder. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan guru? Nah, guru membimbing peserta didik tersebut untuk bangkit dan tidak merasa minder, serta membimbing serta memotivasi untuk membangkitkan semangat. Namun di sini tidak hanya membangkitkan semangat saja, namun juga memfasilitasi peserta didik untuk memperbaiki gambar tersebut. Begitu. Untuk selanjutnya, tentang mendorong peserta didik dalam merenungkan pembelajaran dan kinerja guru, mengadakan refleksi pembelajaran. Peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka dengan mengadakan refleksi pembelajaran dengan menuliskan pada buku refleksi hal apa yang dipelajari, bagaimana perasaanmu, dan apa yang kamu dapatkan. Nah, refleksi ini nanti digunakan untuk bahan evaluasi. Nah, bahan evaluasi di sini bukan hanya evaluasi untuk peserta didik saja, namun evaluasi untuk guru. Nah, tujuannya refleksi ini untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya agar lebih baik, seperti itu. Perkenalkan, saya Muflika Herunisa akan memaparkan hasil wawancara dengan narasumber pada lembar kerja E, Exhibit and Evaluate, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai dan mengevaluasi perkembangan diri mereka sendiri. Pada poin pertama, bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa guru belum menerapkan penilaian diri secara langsung, karena guru tersebut merasa bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan untuk menilai kemampuan mereka sendiri. Banyak dari siswa yang merasa kurang percaya diri, dan ada juga siswa yang terlalu percaya diri atau over pede. Guru tersebut juga membagikan pengalamannya mengenai salah satu siswanya yang mendapatkan nilai 0. Namun, siswa tersebut menambahkan angka sendiri menjadi 100. Kemudian ia melapor kepada guru dan mengakui tindakannya tersebut. Namun, sang guru merespon dengan cara yang positif, tidak memarahinya, tetapi justru menggunakan momen tersebut sebagai bahan evaluasi dengan menanyakan kembali kepada siswa apa kesulitan yang dialami,
kemudian membimbing siswa tersebut dan memotivasi siswa agar belajar lebih baik. Karena menurut guru tersebut, tindakan yang dilakukan oleh salah satu muridnya itu bukan dianggap sebuah kebohongan, melainkan sebuah cara yang cukup lucu dan kreatif untuk menunjukkan keinginannya agar mendapatkan nilai bagus. Sehingga guru melihatnya sebagai kesempatan untuk memberikan dorongan, bukan sebuah hukuman. Selanjutnya yaitu pada poin kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Narasumber melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa pada awal masuk sekolah. Setelah hasil tes dikoreksi, guru akan meminta siswa untuk menentukan target nilai rapot mereka. Sementara siswa dengan nilai tinggi cenderung lebih percaya diri, tapi beberapa di antaranya memiliki motivasi karena adanya sebuah tekanan, misalnya takut dimarahi oleh orang tua. Sedangkan siswa dengan nilai rendah merasa kurang percaya diri dan ragu untuk mencapai target. Oleh karena itu, guru atau narasumber yaitu bukannya membantu siswa dengan menetapkan target yang realistis, memberikan motivasi dan menjelaskan bahwa target dapat disesuaikan di tengah proses belajar. Pada saat penerimaan raport, guru akan mengajak siswa untuk membandingkan hasil dengan target mereka untuk mengevaluasi pencapaian dan mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu pada poin ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Narasumber juga menjelaskan bahwa siswa menerima rapot, mereka dapat mengevaluasi apa yang sudah mereka pelajari, nilai yang didapatkan, dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Narasumber juga menekankan bahwa pentingnya memacu potensi siswa tanpa memfokuskan terlalu banyak pada kelemahan siswa. Contohnya yaitu, jika siswa lemah pada mata pelajaran matematika tetapi unggul pada mata pelajaran IPAS atau PKN, mereka akan tetap didorong untuk mengembangkan kelebihan mereka tanpa ngabal. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Menurut narasumber, ia juga menjelaskan bahwa setelah siswa menerima rapot, mereka dapat mengevaluasi apa yang sudah mereka pelajari, nilai yang didapatkan, dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Narasumber juga menekankan pentingnya memacu potensi siswa tanpa memfokuskan terlalu banyak pada kelemahan siswa. Contohnya yaitu, jika siswa lemah pada mata pelajaran matematika, tetapi unggul pada mata pelajaran IPAS atau PKN, mereka akan tetap didorong untuk mengembangkan kelebihan mereka tanpa mengabaikan pelajaran lain. Hal ini dianggap penting agar siswa tidak kehilangan motivasi atau merasa terbebani. Perkenalkan, saya Marati Fajin. Pada bagian ini, kita akan membahas lembar T atau Tailor to Student, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik. Bagian pertama yaitu cara guru mengakomodasi berbagai perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum melakukan pembelajaran yang efektif, guru melakukan tes diagnostik terlebih dahulu di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kemampuan dasar atau kemampuan awal, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pada proses pembelajaran, guru akan membagi peserta didik untuk belajar per kelompok, yang satu kelompoknya tersebut berisikan peserta didik dengan tipe gaya belajar yang heterogen dan tingkat kemampuan yang homogen. Misalnya, ketika peserta didik ditugaskan dalam membuat poster, dalam satu kelompok tersebut terdapat anak yang bertugas merumuskan konsep atau ide poster, ada juga anak yang bertugas mendesain gambar poster, ada juga anak yang mewarnai gambar poster yang telah didesain, dan ada juga anak yang mempresentasikan hasil karya akhir poster. Dalam satu tugas kelompok tersebut, semua peserta didik mendapatkan nilai walaupun tugas mereka masing-masing berbeda-beda. Bagian kedua yaitu menyesuaikan rencana pembelajaran
apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Guru menganggap bahwa mengajar adalah seni, di mana guru harus mempunyai kreativitas yang tinggi dalam mengajar. Ketika pada saat mengajar dihadapkan pada kondisi yang berbeda dari apa yang telah dirancang, guru dapat mengandalkan kreativitasnya bekerja dengan tidak mengesampingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, ada kalanya juga hal terduga atau ide datang di saat sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita sebagai guru. Maka, guru dapat melakukan improvisasi dalam mengajar di kelas agar peserta didik tetap terlibat aktif dalam pembelajaran dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Melia Kurnia Ashifa. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dengan narasumber pada lembar kerja bagian O atau Organize. Pada bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengalaman belajar yang paling baik yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Disimpulkan bahwa pengalaman belajar yang baik menurut narasumber adalah yang melibatkan pembelajaran langsung seperti eksperimen. Narasumber percaya bahwa setiap pengalaman belajar, baik yang positif maupun yang kurang baik, dapat menjadi berharga jika kita mampu mengambil hikmah dari situasi tersebut. Dalam konteks ini, pembelajaran eksperimen dianggap sebagai metode yang efektif karena memungkinkan siswa untuk mengalami langsung materi yang sedang dipelajari. Narasumber memberikan contoh konkret dengan melaksanakan eksperimen di kelas mengenai perubahan warna dari zat larut ke zat tidak larut. Dalam pelaksanaan eksperimen tersebut, narasumber sudah mempersiapkan LKPD dan bahan-bahan yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar siswa dapat melakukan eksperimen secara langsung, sehingga mereka dapat mengeksplorasi dan dapat lebih mendalami dan memahami konsep materi secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, narasumber menilai bahwa pembelajaran eksperimen memberikan pengalaman belajar yang mendalam karena siswa terlibat langsung dalam prosesnya, yang memungkinkan mereka untuk merasakan dan mengamati perubahan yang terjadi serta menarik kesimpulan dari pengamatan yang telah mereka lakukan di dalam kelas. Selanjutnya pada bahasan yang kedua, yaitu membahas mengenai bagaimana cara narasumber meminimalkan kemungkinan adanya kesalahpahaman. Narasumber menekankan pentingnya komunikasi yang jelas untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam proses pembelajaran, terutama terkait dengan perbedaan tingkat kesulitan soal yang diberikan kepada siswa. Narasumber berbagi pengalaman mengenai seorang siswa yang memprotes perbedaan tingkat kesulitan soal dengan teman-temannya. Ia menganggap soal yang diberikan kepada temannya lebih mudah, dan ia menginginkan soal tersebut agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Hal ini menimbulkan kebingungan pada siswa tersebut yang akhirnya membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari narasumber. Narasumber memberikan penjelasan bahwa setiap siswa memiliki daya tangkap dan kemampuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal. Oleh karena itu, soal-soal dibuat berbeda untuk mengakomodasi variasi kemampuan siswa dan untuk mencegah praktik mencontek atau bertanya antar teman. Penjelasan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami bahwa perbedaan kesulitan soal bukan berarti salah, tetapi sebagai upaya untuk memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya memberikan pengertian secara klasikal, terutama saat ada kesalahpahaman yang bisa mempengaruhi teman-teman lainnya. Dalam hal ini, jika ada kesalahan atau kebingungan di siswa, narasumber segera memberikan klarifikasi dan mengoreksi kesalahpahaman tersebut bersama-sama di dalam kelas. Dengan cara ini, kesalahpahaman dapat diminimalisir, terutama pada pembelajaran yang melibatkan eksperimen, yang dimana pemahaman yang tepat sangat diperlukan agar eksperimen berjalan dengan baik dan efektif. Secara keseluruhan, narasumber menunjukkan pendekatan yang berbasis pada komunikasi yang jelas dan terbuka untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami dengan benar materi yang diberikan serta perbedaan dalam cara mereka belajar dan berproses. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bagaimana cara narasumber dalam mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Narasumber mengungkapkan pandangannya bahwa mengajar adalah suatu seni atau teaching is art. Narasumber percaya bahwa meskipun perencanaan pembelajaran melalui RPP sangat penting,
terkadang situasi di lapangan bisa memunculkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini, narasumber merasa bahwa fleksibilitas dan keterbukaan untuk beradaptasi dengan situasi yang ada sangat diperlukan dalam mengajar. Misalnya, meskipun RPP telah disusun dengan rapi, narasumber terkadang merasa perlu untuk melakukan perubahan, seperti menambahkan kuis berkelompok, melakukan permainan teka-teki, atau permainan lainnya untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan siswa. Hal ini dilakukan karena bagi narasumber yang lebih penting adalah tercapainya tujuan pembelajaran, bukan sekedar mengikuti langkah-langkah yang sudah tertulis dalam RPP. Namun, meskipun mengutamakan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi pada saat pembelajaran, narasumber tetap berpegang pada prinsip bahwa pembelajaran harus berfokus pada siswa atau student oriented. Pembelajaran harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan melakukan pemecahan masalah atau problem solving, agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembelajaran. Dalam hal ini, narasumber selaku guru berperan sebagai fasilitator atau pendamping yang mendukung siswa dalam proses belajar mereka. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa narasumber menekankan pentingnya kreativitas dan adaptasi dalam proses pembelajaran, sambil tetap menjaga fokus pada tujuan akhir pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir dan menyelesaikan masalah, serta dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna.